Capricorn, jumpa lagi bersama Desa Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mau mengucapkan limpah banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu like, subscribe, dan yang sudah komen ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Juga teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Begitupun juga saya mau mengingatkan buat kita semua teman-teman agar kita selalu menempatkan Tuhan setinggi-tingginya dalam kehidupan kita dan kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hari ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Capricorn yang lahir pada tanggal 21 Desember sampai pada tanggal 20 Januari. Ini adalah bacaan gambar untuk pertengahan bulan November ya. Hai Capricorn, silakan merapat dan bergabung di channel Katrina Bani. Dan saya mau menghimbau buat teman-teman Capricorn, ini adalah bacaan gambar untuk umum dan tidak semua dari teman-teman cocok dengan bacaan ini. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ya. Dan saya berharap kita semua hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, kita mulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Di sini menggambarkan menjadi penolong yang baik. Untuk pertengahan bulan November menjadi penolong yang baik ya. Kita tahu teman-teman Capricorn, mereka bersifat hati-hati mendaki biar lambat asal selamat. Karena satu masa mereka pasti akan sampai juga ke puncak. Mereka juga penyabar dan tabah serta sanggup menghadapi segala rintangan hidupnya. Segala pekerjaan dan soal dipandang berdasarkan kenyataan. Berpikiran logis dan tidak dipengaruhi oleh sentimen. Mereka bertindak hemat dalam segala hal, hingga kadang hampir mendekati sifat untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak bergantung pada orang lain, lagi pula mereka selalu memikirkan untuk hari esok. Tetapi mereka giat dalam pekerjaannya. Di sini dikatakan mereka bertindak hemat dalam segala hal. Ya, bertindak hemat dalam segala hal. Kita tahu itu meluas ya teman-teman. Berpikir seperlunya ya, makan seperlunya, kerja seperlunya, menyelesaikan seperlunya ya kan, itu meluas ya. Kadang-kadang orang kalau hanya memang ya Capricorn, prinsipnya mereka itu kalau memang bisanya mikir satu macam ya satu macam dulu dikerjakan, fokus pada satu macam supaya itu beres ya, supaya pasti gitu kan. Untuk apa juga mikir banyak macam tapi berantakan ya, nggak tahu arah kemana gitu ya. Tapi kalau orang berpikir seperlunya ya, memikirkan apa yang benar-benar penting menurut Capricorn ya, dan juga makan secukupnya. Kita tahu itu kalau makan berlebihan, apalagi di malam hari makan kebanyakan makan malah nggak bisa tidur. Kalau di pagi hari makan juga kebanyakan makan, itu malah sesak napas ketika kita melakukan pekerjaan. Ya, begitupun juga kalau bekerja ya. Kalau kita kerja secukupnya ya. Kita kerja sesuai kemampuan ya. Kita bayangkan kalau kita terpaksa kerja di luar kemampuan, hasilnya akan berantakan. Ya. Hasilnya akan apa tuh? Berserakah, amburadul, ya kan? Dan kita menyelesaikan buru-buru juga. Ya, barangnya mungkin sudah dikemasin ya. Kalau jatuh berantakan itu kan hancur berantakan. Ya kalau kerja buru-buru, mikir juga buru-buru, itu hasilnya juga itu berantakan ya, nggak maksimal ya, nggak rapi ya. Jadinya mikirnya kemana, yang dikerjakan apa gitu kan. Jadi kalau kita bekerja sesuai kemampuan, makan juga secukupnya, memikirkan sesuatu hal itu yang benar-benar kita butuhkan ya, menjadi kepentingan, itu yang kita prioritaskan, hasilnya pasti hasilnya itu maksimal ya, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Dan kita tahu mereka bertindak hemat dalam segala hal,
ngomong secukupnya juga. Terlalu cerewet banyak omong, ya nggak ada hasil kerjanya juga percuma, ya kan. Ngomong seperlunya, ya ngomong hal-hal intinya aja, nggak usah panjang lebar. Kalau nggak ada kesimpulannya atau nggak ada hasil dari pembicaraan, dari omongan juga, itu percuma, ya kan. Hanya omongan kosong saja kalau saya bilang, ya. Tetapi ketika kita sedikit bicara tetapi pekerjaannya beres, hasil dari hasil dari bicara yang sedikit itu bagus, itu yang dicari orang. Kualitas dari pembicaraan itu sendiri, kualitas dari setiap pikiran, kualitas dari setiap pekerjaan itu yang dilihat, itu yang ditentukan orang, ya kan. Nggak perlu juga harus kita semua hal kita kerjakan, semua hal kita pikirkan, ya semua makanan kita makan, itu juga percuma. Jadi bukannya menikmati makanan yang kita makan, habis makan juga malah kadang orang itu mengeluarkannya lagi, memuntahkannya lagi karena saking banyaknya. Jadi apa-apa hal yang berlebihan itu hasilnya juga itu nggak bagus, teman-teman, ya. Kita coba lihat, menurut bacaan gambar saya untuk pertengahan bulan November ini menjadi penolong yang baik. Kita coba lihat gambarnya. Di sini ada jalan terbuka tapi nggak bisa lewat ke atas, ya, tertutup. Coba kita ke tengah dikit. Sini ada jalan terbuka. Ada jalan terbuka tapi nggak bisa lewat untuk ke atas karena di sini tertutup. Coba kita ke tengah, ya. Ini terbuka sedikit tapi nggak ada jalan untuk ke atas, tertutup, ya. Kita ke samping, ini ada jalan terbuka. Jalan kecil tapi bisa dilewati untuk sampai ke atas, ya. Untuk kali ini teman-teman Capricorn mereka berjalan bersama keluarga. Ya, kita tahu teman-teman satu jalan tertutup. Kita harus berusaha cari jalan lain di luar sana yang terbuka. Ya, begitu juga dengan berkat-berkat. Satu pintu berkat tertutup, satu pintu rezeki tertutup, kita harus berusaha cari pintu berkat di luar sana. Pasti ada jalan berkat, jalan terbuka atau pintu-pintu berkat yang terbuka untuk kita. Ya, jangan sampai kita menemukan jalan yang tertutup atau pintu yang tertutup, kita diam di situ aja. Akhirnya sana itu bisa ketiduran lemas. Ya, sampai di sana itu 1 minggu pun tetap aja segitu-segitu aja, pintu itu nggak kebuka atau jalan itu nggak kebuka karena memang itu jalan itu diblokir. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita harus berusaha untuk mencari jalan lain yang terbuka. Kita mencari pintu lain, pintu berkat yang terbuka, pintu-pintu rezeki yang terbuka. Karena dalam hidup ini kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa kita, ya. Jangan kita terlalu memaksakan di sini. Kalau udah tertutup jalannya, kita memaksa menunggu di sini. Atau pintu ini udah terkunci, kita memaksa untuk mencungkil pintu ini yang tertutup. Ya, itu juga nggak tahu itu apa memang itu pintu itu memang bisa dibuka apa enggak, kan kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti ketika kita mencari jalan lain di luar sana, pasti kita menemukan begitu banyak jalan yang terbuka, jalan-jalan yang terbaik. Ya, begitu pun juga pintu-pintu berkat. Ketika kita menemukan pintu berkat yang satu tertutup, kita harus berusaha mencari pintu-pintu berkat di luar sana. Pasti banyak pintu-pintu berkat lain yang terbuka untuk kita. Ya, teman-teman, kita lihat di sini. Kita tahu Capricorn itu orang yang hati-hati dalam setiap tindakan, keputusan, dalam bekerja, dalam menyelesaikan segala sesuatu. Dia orang yang takut jatuh dari ketinggian, takut terluka ketika dia mengerjakan segala sesuatu. Makanya dia sangat hati-hati, ya. Kita lihat dia berjalan bersama keluarga. Ya, di sini mereka saling tunggu, ya. Kalau yang satu sementara istirahat ngos-ngosan, namanya juga mendaki, saling tunggu. Akhirnya mereka sampai bersamaan di atas puncak. Ya, setelah mereka sampai ke atas puncak, ya,
namanya orang itu lelah, masih lelah, ngos-ngosan juga, di situ mereka santai, enjoy sambil melihat pemandangan di sekitar mereka di atas puncak ya teman-teman. Hal terjadi yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak diduga terjadi ya. Ketika Capricorn sementara melihat pemandangan di sekitar puncak gunung itu, dia melihat ada seseorang jatuh dari atas tebing, dari atas ketinggian. Kita lihat di sini. Itu terjadi spontan. Ya memang tidak pernah diduga ya, tidak pernah dibayangkan. Kita tahu orang itu baru mendaki, baru sampai di atas gunung itu lelah luar biasa, teman-teman. Tapi di situ Capricorn melihat kejadian yang memang dia tidak pernah duga terjadi. Ada orang jatuh dari tebing. Dia spontan melakukan pertolongan, memberi pertolongan. Ya. Mendadak. Ini kejadian spontan ya, teman-teman. Apa ya dibilangnya? Darurat. Ya, di situ Capricorn dalam keadaan spontan juga dia melakukan pertolongan, menolong orang ini. Kita lihat di sini, satu tangannya menahan keseimbangan tubuhnya di atas tebing. Dia di atas puncak gunung ya ini. Ya, gunung itu kan di atas tebing ya teman-teman. Ya, menahan diri, tangannya satu, tangan kiri menahan diri, menahan keseimbangan tubuhnya supaya jangan ikut jatuh. Kalau ini dia melihat orang yang jatuh dari ketinggian, nggak mungkin dong dia ikut terjun juga atau kita ikut terjun menyelamatkan orang itu. Ya kan, kita kan nggak punya sayap ya. Tapi dengan cara Capricorn memberikan alat pertolongan, alat bantu. Ya misalkan kasih kayu yang panjang untuk menolong orang itu. Atau kalau ada tali dia memberikan tali. Ya, alat bantu untuk menyelamatkan orang ini yang terjatuh. Kita lihat di sini. Menunjukkan skillnya. Skill Capricorn ini kita lihat. Satu tangan kirinya tuh menahan dirinya, menahan keseimbangan tubuhnya di atas gunung, di atas puncak gunung. Sementara tangan kanannya menolong orang ini. Luar biasa. Ini yang tidak pernah kita bayangkan. Ternyata teman-teman Capricorn mereka punya kelebihan ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selama ini dia itu direndahkan, diremehkan. Kebanyakan orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya itu menunjukkan otot. Mereka orang yang berotot, yang bertenaga, sangat kuat, pemberani gitu. Capricorn diam aja, dia orangnya kan ngomong seperlunya ya. Kalau nggak perlu dia tuh diam aja ya. Dia sabar menghadapi setiap omongan orang. Ketika walaupun dia dengar omongan yang nggak enak itu dia diam aja. Dia jadi pendengar setia dari setiap omongan nyinyiran orang ya. Dia menonton setiap orang yang menunjukkan kehebatan, kejagoan, kekuatannya, tenaga-tenaga orang yang memang pamer kehebatan mereka. Tapi tanpa diduga dia menjadi pemain utama ketika orang dalam keadaan darurat minta pertolongan. Ya, kejadiannya memang tidak pernah dia duga. Di situ dia menunjukkan kualitas dirinya yang sebenarnya. Ya, ini yang saya maksud teman-teman, menjadi penolong yang baik. Ya, saya berharap video ini menjadi hiburan dan motivasi untuk kehidupan teman-teman Capricorn dimanapun Anda berada. Karena menurut bacaan gambar saya untuk pertengahan bulan November ini menjadi penolong yang baik. Kita lihat ya teman-teman. Ya, di sini dia menahan keseimbangan tubuhnya di atas tebing. Hanya pergunakan satu tangan saja, tangan kanan untuk menyelamatkan orang yang jatuh dari ketinggian. Sementara tangan kirinya menahan keseimbangan tubuhnya. Ya, menahan. Luar biasa. Ya, ternyata kelebihan Capricorn itu
menunjukkan kualitas dirinya di atas tebing. Keluarganya pun terheran-heran. Keluarganya pun menyaksikan kehebatan, kelebihan yang dimiliki oleh Capricorn. Ya, ini yang saya bilang teman-teman. Seperlunya dia melakukan. Kalau memang itu nggak perlu, untuk apa orang menunjukkan otot, kekuatan, keberanian. Ya, tapi ini Capricorn. Kita tahu dia orang yang takut jatuh dari ketinggian. Sangat hati-hati bekerja karena dia orangnya takut terluka. Tetapi secara bersamaan, baru saja nyampe di atas puncak gunung, dia menyaksikan kejadian yang tidak pernah dia duga dalam kehidupannya. Ya, ini orang kalau melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan, teman-teman, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, di atas tebing dia bisa menolong orang dengan caranya. Ya, spontan dia melakukan, dia memberikan pertolongan. Ya, alat bantuan kepada orang ini. Akhirnya orang ini terselamatkan. Ya, dari ketinggian. Tidak semua orang bisa melakukan ini, teman-teman. Tapi Capricorn itu di waktu mendadak terjadi tiba-tiba ini, teman-teman. Dia melakukan secara spontan. Ya. Ya mungkin kalau kita yang melihat kejadian ini, pasti kita melotot, kaget dengan kejadian orang itu jatuh dari ketinggian. Tapi Capricorn ini bukannya melotot melihat orang itu, langsung dia refleks melakukan itu dengan spontan. Ya, gerak cepat sampai orang ini tertolong. Ini yang saya maksud menjadi penolong yang baik. Ya. Dan ketika suatu hari nanti atau sewaktu-waktu, ya teman-teman, dalam keadaan darurat sekalipun, orang yang takut jatuh dari ketinggian, dia bisa melakukan hal yang luar biasa untuk orang lain. Ya. Dan dia akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita yakin dan percaya ketika orang dalam hidup ini melakukan hal-hal yang sederhana, bukan berarti dia nggak punya kelebihan dalam kehidupan ini. Tuhan melengkapi setiap orang itu dengan kelebihannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, dengan kualitasnya masing-masing. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Capricorn. Mereka dimanapun bekerja, berada, dan melangkah, di situ mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang baik. Ya. Di situ mereka berusaha menjadi penolong yang baik. Ya, walaupun selama ini gak ada yang mau baik dengan mereka, tetapi mereka berusaha untuk menjadi penolong yang terbaik. Ya. Kalau orang lain itu selama ini itu dipinggir-pinggirkan, direndah-rendahkan, ketika melihat kejadian ini dia akan pasif aja, diam aja. Tapi Capricorn, dia punya hati yang tulus, ya, hati yang memang kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dipenuhi dengan hal-hal baik, hal-hal positif. Dia gunakan kelebihannya itu ketika hal itu memang diperlukan, ya. Dan dia melakukan kebaikan tanpa pamrih, menolong orang, menjadi penolong yang baik tanpa harus keluar-keluar. Ya, dia menjadi berkat untuk orang lain. Ya, melakukan kebaikan untuk orang lain. Selama ini orang nggak pernah tahu dia punya kebaikan, dia punya skill. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan, dia menolong orang lain, di situ orang menyaksikan kehebatannya dia, kelebihan yang dia punya, dan kualitas yang ada dalam diri seorang Capricorn.
Ya, teman-teman Capricorn, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sehat and God bless you. Dadah.